Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas determinan dan inverse matrix. Sebelum itu jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dan selamat menyaksikan. Determinan matriks. Determinan suatu matriks yang dinyatakan dengan selisih jumlah hasil kali antara diagonal utama dengan diagonal sekundernya. Jadi, matriks yang memiliki nilai determinan hanyalah matriks yang berbentuk bujur sangkar. Kemudian di sini ada determinan matriks yang ordonya 2 kali 2. Nah, cara mencari determinan suatu matriks yang ordonya 2 kali 2, caranya adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utama itu dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal kedua. Oke, misalkan di sini diketahui matriks A itu berordo 2 kali 2. Nah, ini ya matriks A, elemen-elemennya A, B, C, D. Maka, determinan matriks A dapat dinyatakan dengan, jadi determinan itu bisa kita tulis det A, atau di sini determinan matriks A ya, kita singkat, itu sama dengan, boleh juga dituliskan dengan lambang seperti ini, seperti tanda mutlak. Artinya di sini tetap dibaca determinan matriks A. Nah, determinan matriks A itu sama dengan, untuk mencarinya kita hasil kali dari elemen diagonal utamanya, berarti A dikali dengan D, kemudian dikurangi dengan hasil kali elemen pada diagonal kedua. A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini ya, sama dengan A dikali D dikurangi B kali C. Lanjut ke contoh soal. Contohnya, misalkan di sini tentukan determinan matriks berikut. Nah, ini ada matriks A, elemen-elemennya 1, 2, 3, 4. Kita akan mencari nilai dari determinan matriks A. Oke, langsung saja kita jawab. Karena ini matriks yang ordo 2 kali 2, maka determinan A ini sama dengan, kita kalikan elemen-elemen yang berada pada diagonal utamanya. Berarti di sini 1 dikali 4, kemudian dikurangi dengan elemen yang berada pada diagonal kedua. 1 dikali 4 dikurangi 2 kali 3. Maka 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3, 1 kali 4 adalah 4. Kemudian 2 kali 3 adalah 6. 4 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 2. Maka determinan dari matriks A adalah negatif 2. Kemudian, determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, untuk mencari determinannya, kita gunakan metode Sarus. Misalkan, diketahui matriks A berordo 3 kali 3. Nah, matriks A-nya ordo 3 kali 3. Kemudian kita akan mencari determinan dari matriks A. Maka, determinan matriks A dinyatakan dengan, di sini determinan A itu sama dengan, kita akan gunakan metode Sarus dengan cara di sini kita tulis ulang lagi elemen-elemen yang berada pada matriks A itu di dalam tanda mutlak. Di sini ya, ADG, BEH, kemudian CFI. Nah, kita tulis ulang lagi. Kemudian di sebelahnya kita tulis dua kolom yang berada pada kolom ke-1 dan kolom kedua. Kita tulis di sebelahnya lagi. Nah, kemudian kita tulis ADG, BEH. Setelah itu, kita kalikan yang berada pada diagonalnya. Di sini A kali E kali I. Kemudian ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Nah, kemudian karena di sini tidak ada elemen lagi ya yang bisa kita kalikan, kita lanjut ke elemen selanjutnya. Di sini C kali E kali G. Nah, dikurangi. Kemudian A kali F kali H dikurangi B kali D kali I. Nah, atau di sini ya, A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi
Ini ya, C kali E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali D kali I. Nah, itu untuk cara mencari determinan pada matriks yang ordo 3 kali 3 dengan metode Sarus. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini tentukan determinan dari matriks berikut. Nah, di sini ada matriks A yang ordonya 3 kali 3, kemudian kita akan langsung saja jawab. Nah, untuk menentukan determinan dari matriks A ini, kita gunakan metode Sarus. Maka, determinan A itu sama dengan, nah, untuk metode Sarus, kita tulis ulang kembali elemen-elemen yang berada pada matriks A di sebuah tanda mutlak. Kemudian, di sebelahnya kita tulis ulang dua kolom yang berada pada kolom pertama dan kolom kedua. Di sini elemen-elemennya yaitu 147 dan 258. Kita tulis ulang di sebelahnya. Setelah itu, kita kalikan elemen-elemen yang berada pada diagonalnya. Nah, di sini 1 kali 5 dikali 9 ditambah 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 kali 4 kali 8 ditambah. Kemudian karena di sini tidak ada diagonal lagi ya, elemen-elemennya, kita pindah ke diagonal selanjutnya. Nah, ini cara pengaliannya boleh dari sini atau dari ujung sini ya. Misalkan saya dari sini. 7 kali 5 kali 3 dikurangi 8 kali 6 kali 1 dikurangi 9 kali 4 kali 2 dikurangi. Nah, boleh kalian langsung ke hasil perkaliannya atau bisa ditulis ulang kembali seperti ini. 1 kali 5 kali 9 ditambah 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 kali 4 kali 8. Kemudian pada diagonal selanjutnya yang berlawanan yaitu dikurangi 7 kali 5 kali 3 dikurangi 8 kali 6 kali 1 dikurangi 9 kali 4 kali 2. Nah, kemudian setelah itu kita hitung hasil perkaliannya. 1 kali 5 kali 9 adalah 45. 2 kali 6 kali 7, 84. 3 kali 4 kali 8 sama dengan 96. Dikurangi 7 kali 5 kali 3 sama dengan 105. Dikurangi 8 kali 6 dikali 1 sama dengan 48. Dikurangi 9 kali 4 kali 2 itu sama dengan 72. Nah, kalau kita jumlahkan, di sini 45 ditambah 84 ditambah 96 dikurangi 105 dikurangi 48 dikurangi 72 yaitu sama dengan 0. Sebelum kita menentukan penyelesaian inverse sebuah matriks, nah, selain kita harus mengetahui cara penyelesaian determinan matriks, kita juga harus mengetahui cara menentukan azoin sebuah matriks. Nah, untuk matriks A misalkan, maka azoin matriks A-nya adalah transpos dari kofaktor-kofaktor matriks A tersebut. Nah, untuk lambangnya sendiri dilambangkan dengan ADZ. ADZ di sini adalah azoin, A-nya adalah matriks. Di sini matriks A. ADZA maksudnya azoin matriks A. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita akan mencari minor dari setiap unsur. Nah, untuk mencari minor, misalkan di sini ada matriks A. Nah, untuk minor yang berada pada baris pertama, kolom pertama, artinya kita akan menghilangkan elemen-elemen yang berada pada baris pertama dan kolom pertama. Nah, minor ini dilambangkan dengan huruf M, M-nya adalah kapital, maka untuk minor baris pertama kolom pertama yaitu M11 sama dengan, nah di sini sisa elemennya adalah EFHI. Maka minor baris pertama kolom pertama yaitu sama dengan determinan dari EFHI. Kemudian contoh soal lagi, di sini masih matriks A, kemudian kita akan menentukan minor yang berada pada baris pertama kolom kedua. Maka M12. Nah, di sini sisa elemennya setelah kita hilangkan elemen yang berada pada baris pertama dan kolom kedua, sisa elemen D, F, G, I. Maka minor dari baris pertama kolom kedua yaitu sama dengan determinan dari D, F, G, I.
Nah, kemudian carilah determinan, kemudian ketemulah hasil minornya. Nah, itu untuk cara mencari minor, sama ya, sampai minor baris ketiga, kolom ketiga, caranya sama seperti itu. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita tentukan matriks kofaktornya. Kofaktor kita lambangkan dengan C, C-nya kapital. Nah, untuk rumus dari kofaktor sendiri, kofaktor baris dikali kolom itu sama dengan negatif 1 pangkat baris ditambah kolom dikali dengan minor dari baris dan kolomnya. Nah, untuk tanda matriks yang ordonya 3 kali 3, nah di sini ya. Nanti ketika dikalikan dengan minornya, nah inilah tandanya. Kenapa tandanya bisa seperti ini? Positif, negatif, positif. Nah, berasal pada rumus yang ini ya, negatif 1. Nah, di sini tanda yang tepat untuk elemen pada baris pertama, kolom pertama, artinya di sini pangkatnya 1 ditambah 1, maka negatif 1, 1 tambah 1 adalah 2, maka negatif 1 pangkat 2 adalah 1, maka di sini tandanya adalah positif. Nah, di sini untuk tanda elemen yang berada pada baris pertama kolom kedua, artinya 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 artinya 3. Negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1, maka tanda matriksnya yaitu di sini elemennya negatif. Dan seterusnya sampai tanda elemen yang berada pada baris ketiga, kolom ketiga. Kita gunakan rumus yang ini. Nah, setelah kita menentukan matriks kofaktornya, nah kemudian untuk mencari matriks adjoin bisa didapatkan dengan, nah di sini ya, ADZ adjoin matriks A itu sama dengan transpos dari matriks kofaktornya. Oke, kita ke contoh soalnya. Di sini diketahui sebuah matriks, yaitu matriks A yang ordonya 3 kali 3. Pertanyaannya, tentukan azoin dari matriks A. Langsung saja kita jawab. Nah, untuk menentukan azoin dari sebuah matriks, langkah yang pertama kita akan mencari minor dari setiap unsur. Nah, di sini kita cari minor pada baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama, sisa elemen-elemennya negatif 2, 1, 5, 2. Maka minor pada baris pertama, kolom pertama sama dengan determinan dari negatif 2, 1, 5, 2. Kita cari nilainya negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4 dikurangi 1 kali 5 sama dengan 5, negatif 4, negatif 5 sama dengan negatif 9. Kemudian minor yang berada pada baris pertama kolom kedua sama dengan baris pertama kolom kedua, di sini elemen-elemennya 3, 1, 3, 2, maka minor dari baris pertama kolom kedua sama dengan determinan dari 3, 1, 3, 2. 3 kali 2 sama dengan 6, dikurangi 1 kali 3 sama dengan 3, kemudian minor yang berada pada baris pertama kolom ketiga sama dengan baris pertama kolom ketiga. Nah, di sini elemen-elemennya 3, negatif 2, 3, 5, maka minor yang berada pada baris pertama kolom ketiga sama dengan determinan dari 3, negatif 2, 3, 5. Sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian, dikurangi negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif kali negatif sama dengan positif. Maka 15 ditambah 6 sama dengan 21. Kemudian minor yang berada pada baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Nah, di sini sisa elemennya 3, 2, 5, 3. Maka minor yang berada pada baris kedua kolom pertama sama dengan determinan dari 3, 2, 5, 2. Sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 10 sama dengan negatif 4. Kemudian minor yang berada pada baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua. Nah, sisa elemen-elemennya 2, 2, 3, 2. Maka minor yang berada pada baris kedua kolom kedua sama dengan determinan dari 2, 2, 3, 2. Maka 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 6. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Kemudian minor yang berada pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga sisa elemen-elemennya 2, 3, 3, 5. Maka minor yang berada pada baris kedua kolom ketiga sama dengan determinan dari 2, 3, 3, 5. Nah, kita cari 2 kali 5 sama dengan 10 dikurangi 3 kali 3 sama dengan 9. Maka 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Kemudian
minor yang berada pada baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga, kolom pertama. Sisa elemennya 3, 2, negatif 2, 1. Maka minor yang berada pada baris ketiga, kolom pertama sama dengan determinan dari 3, 2, negatif 2, 1. Maka kita cari 3 kali 1, 3, dikurangi 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Di sini negatif kali negatif sama dengan positif, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian minor dari baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua sisa elemennya 2, 2, 3, 1. Maka di sini minor yang berada pada baris ketiga kolom kedua sama dengan determinan dari 2, 2, 3, 1 sama dengan 2 kali 1, 2 dikurangi 2 kali 3, 6. Maka 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Kemudian, minor yang berada pada baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga, sisa elemen-elemennya 2, 3, 3, negatif 2. Maka, minor pada baris ketiga, kolom ketiga sama dengan determinan dari 2, 3, 3, negatif 2. Maka 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4, kemudian dikurangi 3 kali 3 sama dengan 9. Maka negatif 4, negatif 9 sama dengan negatif 13. Kemudian, setelah kita menentukan minor dari setiap unsur, kemudian kita akan menentukan kofaktor. Nah, untuk kofaktor sendiri, tanda sebuah ordo matriks dikali minor. Nah, untuk tanda sebuah ordo matriks dari 3 kali 3, yaitu ini ya, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, di sini, oke, kita tulis lagi minornya di sini. Negatif 9, kemudian 3, 21, min 4, min 2, 1, 7, min 4, min 13. Kemudian kita kalikan dengan tanda matriksnya. Nah, di sini maka positif kali negatif sama dengan negatif. Maka negatif 9, kemudian negatif 3, 21, kemudian positif. Negatif kali negatif positif ya di sini, positif kali negatif negatif, kemudian negatif 1, kemudian positif 7, positif 4, dan negatif 13. Maka di sini ya kofaktornya adalah ini. Kemudian untuk menentukan azoin, karena azoin adalah kofaktor yang ditransposkan. Nah, jadi untuk mencari azoin, maka sama dengan kita akan mentransposkan kofaktornya. Maka C transpos itu sama dengan kita akan mengubah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Di sini baris menjadi kolom ya. Negatif 9, negatif 3, 21 di sini baris. Kita jadikan kolom di sini. Kemudian 4, negatif 2, negatif 1 di sini baris. Kita jadikan kolom di sini, kolom kedua. Kemudian 7, 4, negatif 13 di sini baris ketiga. Kita jadikan kolom ketiga. Nah, inilah azoin dari matriks A-nya. Nah, itulah untuk menentukan azoin dari sebuah matriks. Oke, kita lanjut ke inverse matrix. Jadi, inverse matrix adalah lawan atau kebalikan suatu matriks dalam perkalian yang dilambangkan dengan, nah, di sini misalkan ada matriks A. Maka inverse dari matriks A adalah kita lambangkan seperti ini, A pangkat negatif 1. Nah, di sini kita baca A inverse. Lanjut ke cara penyelesaiannya. Nah, jadi kita akan membahas cara penyelesaian inverse matrix yang ordonya 2 kali 2 terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan ilustrasinya, diketahui sebuah matriks, di sini ada matriks A yang ordonya 2 kali 2, yaitu elemen-elemennya A, B, C, D. Maka, inverse matriks A dapat dinyatakan dengan, nah, di sini A pangkat negatif 1 maksudnya A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali dengan, nah, di sini untuk diagonal utamanya kita tukar posisi, jadi yang berada pada baris pertama kolom pertama yaitu elemen D, kemudian yang elemen A ini berada pada baris kedua kolom kedua. Nah, setelah diagonal utamanya kita tukar posisi, kemudian yang diagonal yang kedua ini, di sini kan B dan C-nya itu bernilai positif ya, maka kita di sini untuk mencari inverse-nya,
kita negatifkan. Maka di sini negatif B dan negatif C. Maka A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali matriks dengan elemen D, negatif B, negatif C, dan A. Nah, di sini dengan syarat determinannya yaitu tidak sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, diketahui matriks A sama dengan, nah di sini ordonya 2 kali 2 dengan elemen-elemen 5, 3, 2, 1. Pertanyaannya, tentukan inverse matriks A. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, ingat untuk menentukan inverse dari matriks ordonya 2 kali 2, maka A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan A dikali, nah di sini diagonal utamanya ditukar posisi, kemudian pada diagonal kedua yaitu dikalikan negatif. Nah, kemudian di sini kita cari determinan A-nya terlebih dahulu, maka determinan A sama dengan, nah di sini determinan A langsung saja kita cari 5 kali 1 sama dengan 5, kemudian dikurangi 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Kemudian kita cari inverse dari matriks A-nya, maka A inverse sama dengan, nah di sini 1 per determinan A-nya yaitu nilainya adalah negatif 1, maka 1 dibagi negatif 1 dikali dengan, nah di sini untuk matriksnya sendiri pada diagonal utamanya kita tukar posisi, maka satunya berada pada baris pertama kolom pertama, kemudian yang elemen 5 ini berada pada baris kedua kolom kedua. Kemudian pada diagonal yang keduanya di sini kita kalikan dengan negatif. Maka di sini menjadi negatif 3 dan negatif 2. Nah, setelah itu kita kalikan. Maka sama dengan 1 dikali 1 yaitu 1 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Kemudian 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 dibagi negatif 1 sama dengan 3. Kemudian negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2 dibagi negatif 1 sama dengan 2. Kemudian 5 dikali 1, 5 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 5. Maka inilah hasil dari A inverse. Kemudian kita akan menentukan inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, caranya adalah misalkan di sini diketahui matriks A yang berordo 3 kali 3, maka inverse untuk matriks A dinyatakan dengan, nah di sini A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali azoin A. Nah, sama syaratnya seperti tadi dengan syarat determinannya tidak sama dengan 0. Contoh soalnya, diketahui matriks A. Nah, di sini matriks A-nya ordonya 3 kali 3. Pertanyaannya, tentukan inverse dari matriks A. Nah, kita jawab saja. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa untuk menentukan inverse matriks yang berordo 3 kali 3, kita gunakan rumus A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali azoin A. Nah, langkah yang pertama kita cari nilai determinan dari matriks A-nya. Maka nilai determinan dari matriks A-nya kita gunakan dengan metode Sarus untuk mencarinya sama dengan, nah di sini untuk metode Sarus sendiri kita tulis ulang elemen-elemen yang berada pada matriks A-nya di dalam tanda mutlak. Setelah itu kita tambahkan 2 kolom di sampingnya, yaitu kolom yang pertama dan kolom yang kedua kita tulis ulang di sebelah sini, maka 2, 3, 4 dan 1 negatif 1, 1. Kemudian setelah itu kita kalikan elemen-elemen yang berada pada diagonalnya. Kemudian di sini 2 dikali negatif 1 dikali 0 dikali positif. 2 dikali negatif 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12 dikali positif sama dengan negatif 12. Kemudian 6
dikali 3 sama dengan 18, dikali 1 sama dengan 18, dikali positif, maka 18. Kemudian karena di sini tidak ada diagonal lagi, kemudian kita pindah ke diagonal selanjutnya. 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4, dikali 6 sama dengan negatif 24, dikalikan dengan negatif, maka positif 24. Kemudian 1 dikali negatif 3, dikali 2 sama dengan negatif 6, dikali negatif sama dengan positif 6. Kemudian 0 dikali 3, dikali 1, dikali negatif sama dengan 0. Maka 0 dikurangi 12 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 6 dikurangi 0 sama dengan, nah di sini hasilnya adalah 36. Nah, itu hasil dari determinan matriks A-nya. Setelah kita mencari nilai determinan dari matriks A, kemudian kita akan mencari nilai azoin dari matriks A-nya terlebih dahulu. Nah, kita ke slide selanjutnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa azoin dari matriks A itu didapat dari transpos dari kofaktornya. Jadi, kita akan mencari kofaktor terlebih dahulu. Nah, tadi pada soal diketahui matriks A-nya di sini ya. Kita simpan di situ sebagai acuan. Kemudian kita akan mencari kofaktornya. Nah, kofaktor itu didapat dari rumus negatif 1 pangkat baris ditambah kolom, kemudian dikalikan dengan minornya. Atau tanda matriksnya, nah yang didapat dari negatif 1 pangkat baris ditambah kolomnya. Ini dikalikan dengan minornya. Nah, maka di sini ya, tanda matriks ini kita kalikan dengan minor-minornya. Maka positif, negatif, kemudian negatif, negatif, kemudian positif, negatif, kita kalikan dengan masing-masing dari minornya. Di sini positif dikali minor yang berada pada baris pertama kolom pertama. Minor yang berada pada baris pertama kolom pertama yaitu sama dengan determinan dari negatif 1, negatif 3, 1, dan 0. Kemudian negatif dikalikan dengan minor yang berada pada baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, maka minornya yaitu determinan dari 3, negatif 3, 4, dan 0. Kemudian positif dikalikan minor yang berada pada baris pertama kolom ketiga. Nah, di sini minor yang berada pada baris pertama kolom ketiga itu sama dengan determinan dari 3, negatif 1, 4, dan 1. Kemudian negatif dikalikan dengan minor yang berada pada baris kedua kolom pertama. Nah, di sini baris kedua kolom pertama yaitu hasil dari determinan 16 dan 10. Kemudian positif dikalikan dengan minor yang berada pada baris kedua kolom kedua, maka sama dengan determinan dari 26 dan 40. Kemudian negatif dikalikan dengan minor yang berada pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga sama dengan determinan dari 2141. Kemudian di sini positif dikalikan dengan minor yang berada pada baris ketiga kolom pertama, Nah, di sini sama dengan determinan dari 16, negatif 1, negatif 3. Kemudian negatif dikalikan dengan minor yang berada pada baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua sama dengan determinan dari 26, 3, negatif 3. Kemudian positif dikalikan dengan minor yang berada pada baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga sama dengan determinan dari 21, 3, negatif 1. Kemudian kita cari nilai dari kofaktornya. Maka kofaktornya itu sama dengan, nah di sini 3 dapat dari mana? Yaitu dapat dari, nah di sini kita hitung nilai determinannya, negatif 1 dikali 0 hasilnya 0, kemudian dikurangi 1 dikali
kali negatif 3 sama dengan negatif 3. Negatif dikalikan negatif 3 sama dengan positif 3. Kemudian positif dikalikan dengan positif, hasilnya tetap positif, maka hasilnya adalah 3. Kemudian di sini negatif 12 didapat dari 3 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian 4 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 12. Nah, kan 3 dikali 0, 0. Kemudian dikurangi negatif 12, maka negatif kali negatif hasilnya positif 12. Kemudian positif 12 dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif 12. Kemudian setelah itu di sini 7 didapat dari 3 kali 1 sama dengan 3, dikurangi 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Maka negatif dikalikan dengan negatif 4 sama dengan positif 4. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 dikalikan dengan positif, hasilnya tetap positif 7. Nah, di sini kemudian kenapa di sini nilainya 6 didapat dari 1 dikali 0, 0. Kemudian dikurangi 1 dikali 6 sama dengan 6. 0 dikurangi 6 sama dengan negatif 6. Negatif 6 dikalikan negatif sama dengan positif 6. Maka di sini kita tulis 6. Kemudian kenapa di sini negatif 24? Hasilnya didapat dari 2 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian dikurangi 4 dikali 6, hasilnya adalah 24. 0 dikurangi 24 sama dengan negatif 24. Nah, negatif 24 dikalikan dengan positif, hasilnya tetap negatif 24. Kemudian di sini kenapa hasilnya 2? Didapat dari 2 dikali 1 sama dengan 2, kemudian dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 4, maka 2 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikalikan negatif sama dengan positif 2. Nah, di sini ya, positif 2 hasilnya. Kemudian di sini kenapa hasilnya 3? Didapat dari 1 dikalikan dengan negatif 3, kemudian dikurangi negatif 1 dikalikan 6 sama dengan negatif 6, maka negatif 3. Negatif dikali negatif sama dengan positif 6. Maka negatif 3 ditambah positif 6 sama dengan 3. Sama dengan 3 dikalikan positif sama dengan 3. Kemudian 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Kemudian dikurangi 3 kali 6 sama dengan 18. Kemudian karena di sini tadi ya negatif 6, negatif 18, maka hasilnya adalah negatif 24. Nah, negatif 24 dikalikan negatif hasilnya adalah 24. Kemudian kenapa di sini negatif 5? Hasil dari 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan negatif 3. Maka negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Negatif 5 dikalikan dengan positif, hasilnya adalah negatif. Nah, di sini kita tulis negatif 5. Maka kofaktornya sudah kita dapat 363, negatif 12, negatif 24, 24, 7, 2, dan negatif 5. Nah, untuk mencari azoin dari matriks A, yaitu merupakan transpos dari matriks kofaktornya. Nah, maka azoin A-nya, nah di sini kita transposkan, yang baris kita jadikan kolom. Nah, di sini baris pertama kita jadikan kolom pertama, baris kedua kita jadikan kolom kedua, dan baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Nah, untuk azoinnya sudah kita dapat. Lanjut kita cari inverse dari matriks A. Nah, karena tadi determinan matriks A-nya sudah kita ketahui dan azoin matriks A-nya sudah kita ketahui, maka A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan A dikali dengan azoin A. Nah, kita cari, nah tadi determinan dari matriks A-nya yaitu sama dengan 36, maka A inverse sama dengan 1 dibagi 36, kemudian dikalikan dengan tadi ya di sini nilai azoin yang sudah kita cari. Kemudian kita kalikan nih. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 per 36
kemudian 6 dikali 1, 6, 6 per 36, kemudian 3 per 36, negatif 12 per 36, kemudian negatif 24 per 36, 24 per 36, 7 per 36, 2 per 36, dan negatif 5 per 36. Inilah hasil dari inverse dari matriks A. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dua buah matriks dikatakan saling inverse jika matriks A dan matriks B adalah matriks yang berordo 2. Sedemikian sehingga berlaku matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A sama dengan matriks identitas. Nah, matriks A disebut inverse B dan sebaliknya matriks B disebut inverse matriks A. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini diketahui matriks-matriks sebagai berikut. Di sini ada matriks A dan matriks B. Tunjukkan bahwa matriks A dan matriks B merupakan dua buah matriks yang saling inverse. Oke, lanjut ke penyelesaian soalnya. Nah, di sini kita jawab, diketahui matriks A dan matriks B, jadi kita akan menunjukkan bahwa matriks A dan matriks B adalah dua buah matriks yang saling inverse. Nah, kita ketahui bahwa matriks A dan matriks B dikatakan saling inverse jika matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A sama dengan matriks identitas. Jadi kita akan mencari hasil dari matriks A dikali matriks B. Dan hasil kali matriks B dikali matriks A, apakah benar hasilnya adalah matriks identitas. Nah, kita akan mengkalikannya matriks A dikali dengan matriks B. Dan di sini matriks A kita kalikan dengan matriks B. Sama dengan, nah di sini ya, baris kali kolom untuk perkalian, 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian 1 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5, kemudian di sini 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2, 1 dikali 2 sama dengan positif 2. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15, 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Kemudian 5 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5, 3 dikali 2 sama dengan positif 6. Maka 6 dikurangi 5 sama dengan 1, kemudian negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0, 15 dikurangi 15 sama dengan 0, dan negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya matriks identitas ya untuk hasil perkalian A dikali B. Nah, kita buktikan lagi untuk perkalian B dikali A, apakah hasilnya matriks identitas juga. Nah, sama dengan di sini 3 dikali 2 sama dengan 6, negatif 5 dikali 5 sama dengan negatif 5, kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3, negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3, negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10, 2 dikali 5 sama dengan positif 10, 5 dikali 1 sama dengan negatif 5, ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka hasilnya 6 dikurangi 5 sama dengan 1, kemudian 3 dikurangi 3 sama dengan 0, negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0, negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Nah, maka di sini hasilnya matriks identitas juga. Jadi kesimpulannya, karena matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A itu sama-sama matriks identitas, maka matriks A dan matriks B ini merupakan dua buah matriks yang saling inverse. Alhamdulillah, pembahasan materi kali ini telah selesai. Jangan lupa di-subscribe bagi yang belum dan di-like videonya. Oke, tetap semangat ya dalam belajarnya. Masa depan ada di tangan kalian. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.